Sebelum memulai video ini, silakan ambil cemilan kalian dan pilih posisi nyaman karena video ini sangat menarik untuk diikuti. Drop it. Halo Sobat YouTube, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana nih kabar kalian sobat? Baik bukan? Nah, dalam video kali ini, kita akan coba membahas beberapa hal mengenai Provinsi Bengkulu nih sobat. Kira-kira, sobat semua tahu nggak sih di mana Provinsi Bengkulu itu? Soalnya nih sobat, berdasarkan pengalaman pribadi, banyak nih di antara orang-orang yang tidak tahu di mana Provinsi Bengkulu. Padahal kan, Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Kira-kira kenapa ya sobat? Apakah mungkin sewaktu sekolah, mereka tidak terlalu fokus dengan pelajaran geografi? Atau jangan-jangan nih sobat, Bengkulu belum terlalu dieksplorasi oleh banyak orang? Nah, kira-kira yang mana ya yang benar? Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang Provinsi Bengkulu, berikut telah terangkum 10 fakta mengenai Provinsi Bengkulu versi my YouTube channel. Pertama, The Land of Rafflesia. Nah sobat, kenapa ya Bengkulu disebut sebagai bumi Rafflesia? Lah bukannya di provinsi lain, bahkan di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand juga memiliki bunga yang serupa? Nah, jawabannya karena spesies bunga terbesar di dunia, yaitu Rafflesia arnoldi, merupakan bunga endemik yang hanya tumbuh di hutan Provinsi Bengkulu, sekaligus menjadikannya sebagai identitas kebanggaan Provinsi Bengkulu. Diameter dari bunga Rafflesia yaitu dari 70 hingga 110 cm loh sobat. Wah, besar banget ya. Namun, walaupun ukurannya besar, usianya relatif singkat loh sobat, yaitu dari 5 hingga 7 hari saja loh sobat. Sehingga, mekarnya bunga Rafflesia menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin melihat sekaligus mengabadikan momen dengan Padma raksasa ini. So, kalau kalian ke Bengkulu, wajib hukumnya melihat bunga yang satu ini. Hahaha. Kedua, Fort Marlborough. Provinsi Bengkulu memiliki beberapa situs sejarah pada masa penjajahan kolonial Inggris loh sobat. Salah satu peninggalan fenomenal yang sekarang menjadi wisata sejarah yang patut kalian kunjungi ketika berada di Provinsi Bengkulu, yaitu Benteng Marlborough. Nama benteng ini diambil dari nama seorang bangsawan sekaligus pahlawan Inggris, yaitu John Churchill, Duke of Marlborough, yang dibangun oleh EIC atau East India Company pada abad ke-17 dan menjadi saksi bisu kejamnya penjajahan kolonial Inggris pada masanya. Bangunan ini dibangun di sebuah lahan dengan luas 44.000 meter persegi loh sobat. Catatan sejarah mengatakan bahwa Fort Marlborough dulunya digunakan sebagai kantor bagi pemerintahan kolonial Inggris, barak, hingga penjara bagi warga pribumi loh sobat. Jika dilihat dari atas, bentuk arsitektur Fort Marlborough menyerupai seekor kura-kura dengan kepala kura-kura sebagai pintu masuk utama menuju Fort Marlborough dan badan kura-kura menjadi bangunan utama benteng ini. Wah, sungguh unik sekali ya. Nah, selain Fort Marlborough nih sobat, ada beberapa peninggalan sejarah Inggris lainnya, yaitu seperti Tugu Thomas Park, Makam Inggris, Tugu Hamilton, hingga rumah kediaman Gubernur Jenderal Inggris, yaitu Thomas Stamford Raffles, yang sekarang beralih fungsi menjadi rumah dinas Gubernur Provinsi Bengkulu. Ketiga, Ibu Fatmawati Soekarno. Kalian tentu tahu bukan, siapa sih penjahit sangsaka merah putih yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, beliau adalah Ibu Fatmawati. Beliau lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Menjadi seorang ibu negara tentu merupakan peran yang sangat berat dan berarti penting bagi beliau loh sobat.
beliau harus rela berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, terpisah dengan sang suami Bung Karno untuk menghindari penangkapan. Namun, di sisi lain, dengan semangat nasionalisme dan kepiawaiannya berorasi, Ibu Fatmawati tak henti-hentinya menyemangati rakyat untuk selalu berjuang merebut kemerdekaan. Nama Fatmawati Soekarno diabadikan sebagai salah satu nama bandara di Provinsi Bengkulu, dan untuk menghargai jasa dan perjuangan beliau sebagai pahlawan nasional dari Provinsi Bengkulu, maka pemerintah Provinsi Bengkulu membangun sebuah monumen patung Ibu Fatmawati Menjahit di pusat kota Bengkulu yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tepat di tanggal dan bulan kelahirannya, yaitu pada 5 Februari tahun 2020. Keempat, keindahan bentang alam. Secara topografi, sebelah barat Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dan sebelah timurnya berbatasan dengan Bukit Barisan. So, itulah kenapa wilayah Provinsi Bengkulu memiliki keindahan bentang alam yang sangat lengkap. 7 dari 10 kabupaten dan kota merupakan wilayah pesisir pantai, sedangkan wilayah lainnya merupakan wilayah pegunungan yang sangat sejuk. Nah, ada beberapa rekomendasi wisata laut dan pantai Bengkulu yang patut sobat kunjungi, dan so pasti nggak kalah indah dengan pesona Pulau Bali. Di antaranya seperti Pantai Panjang, Pantai Zakat, Pantai Tapak Padri, Pantai Linau, Pantai Laguna Samudra, Pantai Cuku, Pantai Sungai Suci, Pantai Manula, dan lainnya. Untuk wisata pulau juga tak kalah indah nih sobat, seperti Pulau Tikus dan juga Pulau Enggano. Serta untuk wilayah pergunungan, kalian bisa mengunjungi Kebun Teh Kabawetan, Bukit Kandis, Sumber Air Panas Suban, mendaki gunung aktif Bukit Kaba, serta mengeksplorasi aliran sungai, danau, dan ratusan air terjun di Provinsi Bengkulu yang pastinya akan menyejukkan mata dan pikiran kalian. Di antaranya seperti air terjun Curug Sembilan, air terjun Datar Lebar, air terjun Sengkuang, air terjun Mandi Angin, dan masih banyak lagi. Duh, jadi pengen liburan nih ke air terjun. Hahaha. Jadi, jika sobat bosan bermain ke pantai, sobat sangat bisa nih menghabiskan liburan sobat dengan menikmati indahnya pegunungan. Jadi, jangan takut kehabisan ide liburan ya sobat, jika sobat menghabiskan waktu liburan kalian di Provinsi Bengkulu. Kelima, zona gempa. Di balik keindahan fenomena alam Bengkulu yang sangat menakjubkan, Bengkulu juga merupakan zona gempa dan dilalui oleh patahan aktif loh sobat. Oleh karena itu, hampir setiap hari, Bengkulu diguncang oleh gempa, baik intensitas kecil, sedang, bahkan nih sobat, beberapa tahun sekali diguncang gempa dengan intensitas yang cukup besar. Catatan kelam gempa Bengkulu pernah terjadi pada tahun 2000 dan juga 2007 dengan kekuatan gempa hingga mendekati 8 skala Richter yang telah menyebabkan kerusakan masif dan juga korban jiwa. Tak hanya bahaya gempa nih sobat, wilayah pesisir Bengkulu juga sangat rawan terjadinya bencana tsunami. Bahkan di sisi Bengkulu yang lain, di daerah pegunungan, Gunung Api Bukit Kaba juga pernah mengalami peningkatan aktivitas vulkanisnya menjadi status waspada erupsi. Duh, mengerikan sekali ya sobat. Semoga Provinsi Bengkulu dijauhi dari bala bencana, sehingga kita masih bisa terus menikmati panorama alam mahakarya Sang Pencipta yang sangat indah ini. Keenam, suku dan bahasa. Tambak nada, tambak jijai, sebuah ungkapan bahasa Rejang yang berarti semakin dikasih tahu, semakin jadi. Nah, keragaman suku dan bahasa menyebabkan Provinsi Bengkulu menjadi sangat unik untuk dipelajari. Setidaknya terdapat 8 suku asli yang mendiami wilayah Provinsi Bengkulu. Di antaranya suku Muko-Muko, Pekal, Rejang, Lembak,
Serawai, Basmah, Kaur, dan Enggano. Setiap suku memiliki keragaman bahasa daerah yang berbeda-beda. Terdapat beberapa bahasa daerah di Provinsi Bengkulu, seperti bahasa Rejang, Melayu, Basmah, Kaur, Lembak, Enggano, dan lainnya. Setiap bahasanya pun memiliki perbedaan dialek. Jadi makin banyak ya ragamnya. Nah, sobat semua kira-kira bisa bahasa daerah Bengkulu yang mana nih? Komen di bawah ya. Ketujuh, aksara kuno Kaganga. Aksara Kaganga merupakan aksara asli yang identik dengan suku Rejang di Provinsi Bengkulu. Aksara Kaganga berkembang sejak abad ke-12 dan 13 Masehi, sekaligus menjadikannya sebagai aksara tertua di Provinsi Bengkulu. Nama Kaganga sendiri merujuk pada 3 aksara pertamanya, yaitu Ka, Ga, dan juga Nga. Aksara pada naskah Kaganga berbentuk garis miring dan siku yang terdiri dari 28 grafem, di mana setiap grafemnya memiliki tanda dan perubahan bunyi sendiri. Media tulis dari Kaganga yaitu berupa kulit bambu, rotan, kulit kayu, tanduk, bahkan juga menggunakan media seperti batu loh sobat. Isi dari naskah Kaganga sangat beragam, mulai dari silsilah keluarga, hukum adat, pengobatan, doa, mantra-mantra, rejung hingga cerita rakyat. Nah, bagi sobat yang tertarik melihat bentuk asli aksara kuno Kaganga, sobat sangat bisa nih mengunjungi Museum Negeri Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Jalan Pembangunan Padang Harapan Kota Bengkulu. Dan semoga aksara kuno ini tetap terus dilestarikan, terjaga eksistensinya, dan diperluas pengajarannya sebagai salah satu muatan lokal di sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu. Kedelapan, cerita rakyat Bengkulu. Sobat pernah dengar nggak sih kisah 7 manusia harimau? Nah, kisah ini nih sobat, merupakan sebuah kisah legenda asli dari Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Diceritakan bahwa harimau ini merupakan harimau jelbaan yang akan keluar dan memberikan hukuman jika masyarakat melanggar hukum adat atau merusak lingkungan hutan. Cerita rakyat lainnya seperti legenda Putri Gading Cempaka, legenda Ular Berkepala 7, Putri Serindang Bulan, serta legenda Danau Dendam Tak Sudah. Wah, sungguh menarik sekali ya. Kesembilan, Festival Tabut. Festival Tabut merupakan salah satu ragam budaya terkenal dari Bengkulu yang masuk ke jajaran top 100 Calendar of Event Wonderful Indonesia. Festival ini digelar pada 1 hingga 10 Muharram. Pada dasarnya, festival ini merujuk kepada peristiwa tragis yang menimpa cucu Nabi Muhammad, yaitu Hasan dan Husain, yang akhirnya terbunuh di padang pasir Karbala. Selain festival Tabut yang terkenal, ada salah satu alat musik kebanggaan Provinsi Bengkulu, yaitu alat musik dol, yang mana tabuhannya ini sangat memikat dan penuh dengan semangat. Bahkan nih sobat, pentas seni dol sudah mendapatkan tempat di kancah internasional yang dibuktikan dengan masuknya pentas seni dol sebagai the best performance di Singapore Art Festival tahun 2007 silam. Ke-10, makanan khas Bengkulu. Kelezatan makanan khas Bengkulu tak kalah dengan kelezatan makanan khas dari provinsi lain. Salah satu makanan khas Bengkulu yaitu pendap atau biasa disebut sebagai ikan pais. Pendap terbuat dari campuran rempah, parutan kelapa muda, potongan ikan, lalu dibungkus dengan daun talas. Kenikmatan pendap memang sangat spesial di hati masyarakat Bengkulu loh sobat. Proses masak pendap lumayan lama loh sobat, yaitu dengan cara dikukus selama 8 jam. Duh, keburu lapar ya. Namun jangan khawatir, satu bungkus pendap bisa kalian dapatkan hanya dengan membayar 10.000 saja loh sobat. Hemat di kantong kalian kan? Selain pendap, juga ada makanan khas lainnya, yaitu seperti lemea, yang merupakan olahan fermentasi rebung khas suku Rejang. Kemudian ada lemang tapai, kue baitat, lempuk durian,
kue purpunai, dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai makanan, perut jadi keroncongan nih. Hahaha. Nah, untuk sobat semua yang sedang berkunjung di Provinsi Bengkulu, kalian sangat bisa nih mengunjungi sentra oleh-oleh yang berlokasi di Jalan Raya Angkut Atas, Kota Bengkulu. Sekian ya sobat, video mengenai fakta Provinsi Bengkulu. Jika sudah mengenal, maka sobat akan lebih tahu tentang Provinsi Bengkulu. Jangan lupa untuk klik tombol like, berikan komentar untuk ide-ide video selanjutnya, serta bagikan video ini agar teman-teman semua lebih mengenal mengenai Provinsi Bengkulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Bumi Rafflesia.